Selamat datang di Sinema Neko. Ini adalah kisah tentang sepasang suami istri yang hubungannya dipenuhi keraguan. Batas-batas kebebasan telah dilewati sedemikian rupa hingga membawa mereka ke jalan yang mustahil untuk kembali. Di satu sisi adalah Melinda yang telah menggoyahkan fondasi hubungan mereka dengan menyalahgunakan kebebasannya, dan di sisi lain adalah Vic yang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan keluarganya dari kehancuran, tetapi akhirnya terperangkap dalam situasi yang semakin sulit untuk dihindari. Kisah ini dimulai dengan Vic yang sedang bersepeda melewati hutan dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya yang cantik, Melinda, duduk di tangga menatapnya lekat-lekat. Vic bertanya ada apa, tetapi Melinda hanya memberinya senyum tipis dan berjalan pergi ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Vic dan Melinda menitipkan putri mereka, Trixie, kepada seorang pengasuh saat mereka bersiap menghadiri sebuah pesta. Melinda mulai bersiap-siap untuk malam itu, dan Vic dengan penuh kasih membantu memakaikan sepatunya. Melihat momen ini, seolah-olah ada cinta yang mendalam di antara keduanya. Tetapi kenyataan hubungan mereka jauh lebih rumit, sesuatu yang akan segera terungkap. Vic dan Melinda tiba di pesta dengan penampilan anggun. Banyak teman mereka sudah ada di sana menikmati malam itu. Semuanya tampak normal, sampai seorang pria muda bernama Joel tiba di pesta. Saat Melinda melihat Joel, ia menyapanya dengan hangat dan segera berjalan menghampirinya. Vic memperhatikan ini tetapi tetap diam. Melinda kemudian membawa Joel keluar dari pesta ke tempat terpencil, dan keduanya mulai berciuman penuh gairah. Vic menyaksikan seluruh adegan ini dari sebuah jendela, tetapi memilih untuk pergi tanpa menghampiri mereka. Ia sudah mengetahui perselingkuhan istrinya dan telah diam-diam menanggungnya selama beberapa waktu. Kemudian teman Vic, Mary, berbicara dengannya tentang hal itu dan bertanya, "Kamu tahu segalanya, jadi mengapa kamu masih mempertahankan hubungan ini?" Vic menjawab dengan tenang, "Melinda bisa melakukan apa saja dalam hidupnya. Aku tidak keberatan. Jika aku mau, aku bisa mengakhiri hubungan ini, dan dia tahu itu. Tetapi aku sangat mencintainya dan tidak ingin menghancurkan keluarga kami. Aku percaya suatu hari Melinda akan memahami cintaku." Setelah ini, Vic mengambil minuman dari bartender dan menuju ke sebuah ruangan pribadi. Tak lama kemudian, Joel mengikutinya ke sana dan dengan nada angkuh berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas keramah tangananmu. Ini benar-benar mengesankan. Kebanyakan suami akan cemburu melihat istri mereka dengan orang lain, tetapi kamu luar biasa." Vic tetap tenang dan dengan tenang menjawab, "Pernahkah kamu mendengar tentang Martin? Dia menghilang beberapa waktu lalu. Dia adalah teman baik Melinda, sama sepertimu. Dia dulu selalu mengikutinya, dan suatu hari aku sangat marah sehingga aku membunuhnya. Tidak ada yang menemukan tubuhnya sampai hari ini." Joel yang terkejut dengan kata-kata Vic tampak jelas terguncang, tetapi berusaha menenangkan diri. "Kamu pasti bercanda," katanya dengan gugup. Vic menjawab dengan nada misterius, "Itu tergantung bagaimana kamu memilih untuk menerimanya." Ketakutan, Joel segera meninggalkan ruangan. Melinda menyadari kepergiannya dan mencoba menghentikannya, tetapi Joel membuat alasan dan bergegas keluar dari pesta. Setelah pesta, Vic dan Melinda pulang. Dalam perjalanan, Melinda bertanya, "Apa yang kamu katakan pada Joel sehingga dia pergi begitu tiba-tiba?" Vic berbohong, "Aku tidak mengatakan apapun kepadanya yang akan membuatnya pergi." Keesokan harinya, Vic mengantar putrinya ke sekolah dan bertemu dengan salah satu temannya yang bercanda bertanya, "Jadi kamu sudah mulai membunuh orang sekarang? Itulah yang sedang dibicarakan semua teman kita." Vic tertawa dan menjawab, "Joel pasti menyebarkan ini. Aku hanya bercanda dengannya, tetapi dia sangat ketakutan." Seiring berjalannya hari, dua teman lagi menghampiri Vic dan menanyakan pertanyaan yang sama. Vic memberi mereka semua jawaban yang sama, menjelaskan bahwa itu hanya lelucon yang tidak berbahaya. Namun ketika Melinda mengetahui tentang percakapan Vic dengan Joel dan bagaimana ia mencoba menakutinya menggunakan nama Martin, ia menjadi geram. Ia menghampiri Vic dengan marah, berkata, "Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Pertama, kamu mengusir Martin, dan sekarang Joel juga." Vic mencoba menjelaskan, "Aku hanya bercanda dengannya, itu tidak serius." Tetapi Melinda tidak mau menerima penjelasannya dan menyatakan, "Malam ini aku mengundang Joel untuk makan malam. Kamu harus meminta maaf padanya." Kemudian kita melihat Joel datang ke rumah Vic dan Melinda untuk makan malam.
Semua orang duduk bersama dan mulai makan malam. Setelah makan malam selesai dimakan, Melinda memberitahu putri mereka Trixie, "Malam ini ayah kamu akan menceritakan sebuah cerita." Sebenarnya, Melinda mengatakan ini karena ia ingin menghabiskan waktu pribadi sendirian dengan Joel. Vic yang sebenarnya menyadari niatnya tidak mengatakan apapun. Ia membawa Trixie ke kamarnya, menceritakan sebuah cerita, dan menidurkannya lebih awal. Setelah Trixie tertidur, Vic pergi ke bawah. Saat ia melihat ke cermin, ia melihat Melinda dan Joel menghabiskan waktu bersama. Vic mulai merasa cemburu, dan dalam frustasinya ia pergi ke dapur dan sengaja memecahkan piring. Mendengar suara piring pecah, Melinda bergegas ke dapur. Ia dengan santai meminta Vic untuk mengambilkan minuman lagi untuk Joel dan kemudian kembali ke ruangan lain. Vic mengambil minuman dan membawanya ke Joel. Sambil menyerahkan minuman itu, Joel yang masih gelisah tentang lelucon pembunuhan Vic sebelumnya menghadapinya, berkata, "Tidakkah kamu merasa bahwa kamu harus meminta maaf padaku atas lelucon pembunuhan itu?" Kali ini Vic mengubah nadanya dan menjawab dengan serius, "Sebenarnya lelucon pembunuhan itu bukan lelucon. Aku benar-benar membunuhnya dengan memukul kepalanya dengan palu. Dan sekarang tidak ada meminta maaf yang akan mengembalikannya." Mendengar hal ini, Joel menjadi ketakutan dan ia segera meninggalkan rumah. Namun pertanyaan tetap ada. Apakah Vic benar-benar mengatakan kebenaran tentang pembunuhan atau ini hanya cara lain untuk menakuti Joel? Dalam adegan selanjutnya, kita melihat Vic dan keluarganya di pesta lain, di mana teman-teman dan banyak orang lain juga hadir. Di pesta itu, Vic bertemu dengan seorang penulis bernama Mark yang merupakan suami dari sahabat Vic, Kelly. Mark sering bepergian karena pekerjaannya. Vic dan Mark mulai berbicara dan cepat menyelami topik pribadi. Mark bertanya kepada Vic tentang pekerjaannya, yang dijawab Vic, "Aku sudah pensiun sekarang. Aku melakukan sedikit pekerjaan di sana-sini, tetapi sebagian besar aku menghabiskan waktu bersepeda." Melinda, yang tidak sengaja mendengar percakapan, menambahkan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengungkapkan, Vic sebenarnya mengembangkan microchip yang digunakan militer dalam sistem drone mereka. Itu membantu mereka mengenai target dengan presisi luar biasa. Pengungkapan ini mengejutkan semua orang di pesta itu. Sampai sekarang, tidak ada yang menyadari bahwa Vic bukan hanya pria yang tenang, tetapi juga insinyur jenius dan individu sukses yang berhasil. Namun, terlepas dari semua pencapaian Vic, realita menyedihkan adalah bahwa ia tidak memiliki kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimanapun, tidak ada jumlah kesuksesan atau kekayaan yang dapat membuat seorang pria benar-benar kaya tanpa kesetiaan dan dukungan dari seorang istri yang penuh kasih sayang. Seiring berjalannya pesta, semua orang tampak menikmati diri mereka sendiri. Vic bahkan berbagi momen ringan menari dengan sahabat baiknya, Kelly. Tetapi melihat Vic menari dengan Kelly, membuat Melinda cemburu, yang ironis mengingat perilakunya. Kisah itu kemudian beralih ke adegan beberapa hari kemudian, di mana Trixie dan teman-teman sekolahnya menari bersama dipandu oleh guru-guru mereka. Saat melihat anak-anak bermain, Vic menerima telepon dari banknya. Bank memberitahunya bahwa Melinda baru-baru ini mentransfer $3.000 ke rekening lain. Penasaran dan khawatir, Vic meminta rincian lebih lanjut. Ia mengetahui bahwa uang itu ditransfer ke rekening bank atas nama Charlie. Setelah mendengar dari bank bahwa uang Melinda telah ditransfer ke seorang pria yang bermain piano secara langsung, Vic dengan cepat menyatukan semuanya. Ia menyadari bahwa Melinda telah menemukan pacar baru sejak Joel meninggalkannya. Bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria ini, Vic mulai mencarinya. Suatu malam, Vic pergi ke sebuah restoran di mana sesi piano langsung diadakan. Saat ia masuk, ia melihat Melinda duduk di sana, sangat asik dengan musik yang dimainkan. Melihatnya, Vic segera mengerti bahwa pianis itu adalah pria baru dalam hidupnya. Setelah penemuan ini, perilaku Melinda mulai berubah drastis. Ia mulai pulang larut malam lebih sering, membuatnya jelas bahwa hubungannya dengan Charlie telah menjadi serius. Vic merasa cemburu dan sangat terluka oleh ini, tetapi ia memilih untuk tidak menghadapinya. Kemudian, suatu malam Melinda tidak pulang sama sekali. Keesokan paginya, ketika ia akhirnya kembali, Vic kehilangan kesabarannya. Marah dan frustasi, ia menuntut, "Kamu di mana semalaman? Kamu punya keluarga, putri berusia 6 tahun, dan tanggung jawab. Dan mengapa kamu mentransfer begitu banyak uang ke pria bernama Charlie ini?" Tetapi Melinda sama sekali tidak terpengaruh oleh amarahnya, dengan tenang mulai menjelaskan di mana ia berada dan dengan siapa ia. Ia melakukan ini dengan sengaja, tahu betul bahwa Vic cemburu. Melinda yakin
bahwa apapun yang ia lakukan, Vic tidak akan pernah meninggalkannya, dan ia menggunakan ini untuk keuntungannya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat pesta di tepi kolam renang yang diadakan di rumah teman Vic, Miles. Melinda mengundang Charlie ke pesta juga. Begitu Charlie tiba, Melinda menempel padanya, secara terbuka menunjukkan kasih sayang. Ia memperkenalkannya kepada semua orang di pesta itu, dan Charlie mulai bermain piano. Para tamu, termasuk Melinda, menjadi bersemangat dan mulai menari mengikuti musiknya. Vic bagaimanapun terlihat tidak nyaman dengan segalanya. Tetapi meskipun perasaannya, ia tetap diam. Kemudian Melinda memperkenalkan Charlie kepada Vic sebagai teman barunya. Vic mencoba menjaga ketenangannya, berbicara singkat dengan Charlie sebelum berjalan pergi. Malam itu, Vic mencari Melinda di dalam rumah. Saat ia mencari, ia melihat Melinda diam-diam meninggalkan sebuah ruangan. Menjadi jelas bagi Vic apa yang telah dilakukan Melinda dan Charlie di dalam. Kemudian, Vic melihat Melinda dan Charlie di kolam renang, sedang mandi dan tertawa bersama dengan tamu-tamu lain. Tetapi perilaku mereka satu sama lain terlalu intim, membuat amarah Vic mendidih di dalam dirinya lagi. Namun, ia menekan perasaannya dan tetap diam. Tiba-tiba, hujan mulai turun deras, dan para tamu semua bergegas masuk satu persatu. Vic adalah yang terakhir masuk ke rumah. Di dalam, semua orang berkumpul di dapur menyiapkan makanan dan bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, Melinda keluar untuk mencari Charlie. Beberapa saat kemudian, teriakannya yang ketakutan bergema di seluruh rumah. Semua orang bergegas keluar untuk menemukan Melinda berdiri di tepi kolam renang, menatap tubuh Charlie yang tak bernyawa mengambang di air. Panik, tamu menarik Charlie keluar dari kolam renang dan mencoba menghidupkannya kembali dengan CPR. Tetapi usaha mereka sia-sia, Charlie sudah mati. Polisi tiba tak lama kemudian untuk menyelidiki insiden tersebut. Saat petugas mulai menginterogasi semua orang, Melinda yang marah dan emosional menuduh Vic membunuh Charlie. Ia berteriak, "Dia! Vic membunuh Charlie." Tamu-tamu lain ikut campur, mencoba menenangkan Melinda. Mereka berkata kepada polisi, hubungan antara Vic dan Melinda tidak baik belakangan ini, dan ia hanya mengatakan ini karena marah. Ketika hujan mulai turun, Vic masuk bersama kita. Ia tidak mungkin melakukan ini. Karena tidak ada bukti atau saksi yang memberatkan Vic, polisi membawanya ke samping untuk diinterogasi di ruangan lain. Setelah interogasi singkat, mereka tidak menemukan alasan untuk menahannya dan membiarkannya pergi. Tetapi insiden ini mendorong jarak yang lebih dalam antara Vic dan Melinda. Melinda menjadi lebih dingin dan ketegangan di antara mereka meningkat. Beberapa hari kemudian, kita melihat Vic bersepeda sendirian. Saat ia bersepeda, kenangan malam Charlie meninggal membanjiri pikirannya. Terungkap bahwa Vic memang membunuh Charlie dengan menenggelamkannya di kolam renang. Diliputi kecemburuan dan amarah, Vic telah mengambil langkah ekstrim ini. Pikirannya berputar saat ia membayangkan apa yang mungkin telah dilakukan Melinda dan Charlie malam itu. Ia telah mencingkirkan kekasih Melinda satu persatu, memastikan tidak ada yang menemukan sisi gelapnya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Vic mengantar Trixie ke sekolah. Saat ia meninggalkan sekolah, teman Vic, Kelly, tiba dan menemuinya. Ia ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu ini, tetapi Melinda datang ke rumah kami beberapa hari yang lalu. Dia dan suamiku Mark telah menyewa detektif pribadi untuk mengikutimu setelah kematian Charlie. Ia mulai mencurigaimu." Ekspresi Vic tetap tenang, tetapi jelas ia marah di dalam. Kemudian, ia mengundang Mark dan Kelly untuk makan malam di rumahnya. Malam itu, ia membawa Mark ke ruangan lain di mana ia menyimpan koleksi siputnya. Saat mereka berbicara, Vic dengan tenang namun mengancam berkata kepadanya, "Berhentilah membiarkan Melinda memanipulasimu untuk menyuruh detektif mengawasimu. Kamu ada di sana malam itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membunuh Charlie?" Mark tidak memberikan jawaban langsung, tetapi kehilamannya berbicara banyak. Vic tahu bahwa Mark tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mark adalah seorang penulis, dan minatnya pada kehidupan pribadi Vic lebih dari sekedar kemarasan biasa. Ia terpesona oleh drama dan ketegangan, dan melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menulis cerita kriminal sensasional berdasarkan kehidupan Vic. Kisah itu terus berlanjut, dan suatu hari, Vic mengetahui bahwa Melinda telah menemukan pacar baru lagi, Tony, teman kuliahnya. Vic mulai memperhatikan bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan semakin dekat. Suatu hari, Tony datang ke rumah mereka untuk menemui Melinda. Vic juga ada di rumah dan segera menyadari situasinya.
Mereka semua duduk bersama untuk makan malam, tetapi Vic tidak bisa berhenti mengamati perilaku Tony dan Melinda. Setelah makan malam, Tony mengambil kesempatan dan selanuk ke ruangan Melinda, di mana mereka mulai bermesraan. Vic seperti biasa, diam-diam mengawasi segalanya. Tetapi kali ini Melinda memergoki Vic mengawasi mereka, menciptakan momen canggung dan tegang di antara mereka. Keesokan harinya, Vic mengikuti Tony dengan mobilnya. Vic menyusul Tony dan santai berkata, "Hei, Melinda sudah mencoba menghubungimu. Mungkin ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Ikutlah saja, aku akan mengantarmu." Tony, tanpa curiga, masuk ke mobil Vic. Tetapi bukan membawanya ke Melinda, Vic mengemudi ke daerah terpencil jauh di dalam hutan, di mana tidak ada orang lain di sekitar. Setelah mereka tiba, Tony keluar dari mobil dan bertanya, "Apa yang kita lakukan di sini?" Tanpa menjawab, Vic mengambil sebuah batu dan memukul kepala Tony. Sebelum Tony bisa bereaksi atau membela diri, Vic mengambil batu yang lebih besar dan memukulnya lagi. Tony kehilangan keseimbangan, tersungkur di jurang, dan meninggal seketika. Vic turun ke jurang untuk memastikan Tony benar-benar mati. Setelah memastikan, ia mengikatkan batu-batu berat ke tubuh Tony. Saat melakukan ini, Vic menemukan dompet Tony, yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Ia menyeret tubuh Tony ke sungai, menenggelamkannya, dan memastikan tenggelam dari pandangan. Puas dengan bahwa tidak ada yang akan menemukan mayat itu, Vic meninggalkan daerah tersebut. Keesokan paginya, Melinda dan Trixie sedang bersiap untuk piknik ketika Vic pulang ke rumah. Melinda bertanya, "Maukah bergabung dengan kita?" Vic menyetujui, pura-pura bersemangat dan bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Trixie dengan bersemangat menjawab, "Kita akan pergi ke sisi hutan terdekat." Jantung Vic berdenyut plasi. Ini adalah hutan yang sama di mana ia membuang mayat Tony. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Vic, Melinda, dan Trixie di tempat piknik hutan. Melinda tidak menyadari kekacauan batin Vic, tampak benar-benar bahagia dan mengajaknya berbicara. Ia bertanya, "Mengapa kamu masih ingin bersamaku, Vic? Satu persatu orang meninggalkanku, namun kamu tetap ada." Vic tetap tenang, menjawab dengan romantis, "Aku tidak tahu mengapa, tetapi yang aku inginkan hanyalah menghabiskan seluruh hidupku bersamamu." Mereka menjadi lebih dekat, berbagi momen intim singkat. Saat itu Trixie memanggil Vic, "Ayah, kemari." Vic bergegas menghampirinya. Trixie menunjuk ke arah tepi sungai berkata, "Anjingnya tidak mau pergi dari tempat itu." Vic mengikuti pandangannya dan membeku. Yang membuatnya ngeri, ia menyadari bahwa tubuh Tony yang telah ia sembunyikan dengan hati-hati, kini sebagian terlihat di atas air. Siapapun yang lewat bisa melihatnya. Berpikir cepat, Vic membuat alasan untuk pergi. Saat mereka hendak pergi, Melinda berkata, "Tunggu, aku lupa shellku di sana." Vic merasakan tekanan yang memuncak, menjawab, "Jangan khawatir, aku akan kembali besok dan membawakanmu sesuatu yang lebih baik sebagai hadiah." Malam itu ketika Vic pulang, ia dengan santai bertanya kepada Melinda, "Apakah Tony menelponmu hari ini?" Melinda menjawab dengan santai, "Tidak, Tony belum menghubungi selama 2 hari. Mungkin dia sudah pergi seperti yang lain." Kemudian tiba-tiba Melinda mendekati Vic, melingkarkan lengannya di lehernya, dan berbisik, "Maukah kamu tinggal di kamarku malam ini?" Vic setuju, dan keduanya akhirnya berada di kamar Melinda, di mana emosi mereka mengambil alih, dan mereka berbagi malam intim bersama. Keesokan paginya, Vic berangkat pagi-pagi, kembali bersepeda ke lokasi hutan tempat tubuh Tony disembunyikan. Sesampainya di tempat itu, ia dengan hati-hati berusaha mendorong tubuh Tony lebih dalam ke dalam air, menggunakan tongkat, memastikan tubuh itu benar-benar terendam dan tidak dapat dideteksi. Sementara itu, kembali ke rumah, Melinda memutuskan untuk membersihkan ruangan siput Vic. Saat ia menggeledah ruangan, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh, dompet Tony. Ia membeku sejenak, mengambilnya dan menyadari apa artinya ini. Menjadi jelas baginya, Vic telah membunuh Tony, seperti yang lain. Di sisi lain, saat Vic berjuang untuk menenggelamkan tubuh Tony sepenuhnya, ia terkejut dengan suara langkah kaki di belakangnya. Berbalik, ia melihat Mark berdiri di sana. "Apa yang kamu lakukan di sini, Vic?" Mark bertanya dengan curiga. Vic panik, mencoba membuat alasan, tetapi Mark merasakan ada sesuatu yang salah. Ia melangkah maju,
Pandangannya tertuju pada tubuh Tony yang sebagian mengambung di air. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mark segera berlari kembali ke mobilnya, melompat masuk, dan mengemudi secepat mungkin. Menyadari bahwa Mark akan melaporkannya ke polisi, Vic segera mengambil sepedanya dan mulai mengejar Mark. Meskipun Mark mengemudi, Vic mengambil jalan pintas dalam hutan untuk mencegahnya. Saat Mark melaju di jalan berliku, ia tidak melihat Vic tiba-tiba muncul dari hutan. Kehilangan kendali kendaraan, mobil Mark terjun ke lereng curam dan masuk ke sungai. Dampaknya fatal, dan Mark meninggal seketika. Pada saat yang sama, Melinda telah mengambil keputusan. Setelah menemukan dompet Tony dan menyatukan semuanya, ia memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan Vic untuk selamanya. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk membawa Trixie bersamanya. Tetapi Trixie, dalam amarah, menyeret koper yang sudah dikemas ke kolam renang dan melemparkannya ke dalam air. Terkejut, Melinda menuntut, "Apa yang kamu lakukan, Trixie?" Trixie berkata, "Kita tidak akan meninggalkan ayah. Dia membutuhkan kita." Mendengar ini, Melinda menyadari bahwa meninggalkan Vic akan menghancurkan keluarga mereka sepenuhnya. Dan dalam cara tertentu, ia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang telah terjadi. Untuk melindungi Vic lebih lanjut, ia mengambil dompet Tony dan membakarnya, memastikan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti. Kisah ini kembali berputar. Kembali ke adegan pembukaan di mana Vic bersepeda pulang melalui hutan. Melinda duduk diam mengawasinya. Saat Vic mendekat, ia memperhatikan ekspresi kontemplatifnya dan bertanya, "Ada apa?" Melinda memberinya senyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kisah ini mengingatkan kita mengenai kehidupan yang rapuh, pilihan antara kebebasan dan tanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video seperti ini lebih banyak lagi. Sampai jumpa!